Suci nirmala mesi wulan iwo mangkana rakul kiteng kadaden ring angambeki yoga kiteng sakala. Om Swastiastu, Semeton Tribun Bali. Bertepatan ulang tahun ke-9 Tribun Bali, Somo Wage Prang Bakat, Senin 3 April 2023, kami menyajikan liputan khusus 9 pura kayangan jagat di Bali, yang menjadi stana 9 dewa penguasa, 9 penjuru mata angin. 9 dewa penguasa, 9 penjuru mata angin disebut dengan Dewata Nawasanga. 9 pura kayangan jagat di Bali tersebut diantaranya adalah: pertama, Pura Lempuyang, stana dari Dewa Iswara, penguasa arah timur. Kedua, Pura Gua Lawah, stana Dewa Maheswara, penguasa arah tenggara. Ketiga, Pura Gunung Andekasa, stana Dewa Brahma, penguasa arah selatan. Keempat, Pura Uluwatu, stana Dewa Rudra, penguasa arah barat daya. Kelima, Pura Luhur Batu Karu, stana Dewa Mahadewa, penguasa arah barat. Keenam, Pura Puncak Mangu, stana Dewa Sangkara, penguasa arah barat laut. 7. Pura Pasaragung, stana Dewa Sambu, penguasa arah timur laut. Ke-8, Pura Agung Besakeh, stana Dewa Siwa, penguasa arah tengah. Ke-9, Pura Batur, stana Dewa Wisnu, penguasa arah utara. Om Swastiastu. Halo Semeton Tribun Bali, jumpa lagi bersama saya Yunia. Pada episode kali ini kita akan membahas pura-pura yang ada di Pulau Bali. Nah, salah satunya seperti yang Anda lihat di belakang, saat ini saya sedang berada di Pura Penataran Agung Lempuyang. Nah, untuk itu di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Jero Mangku Ketut Care. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak, selamat datang di Tribun Bali. Jadi pada hari ini kita akan mengulas tentang Pura Lempuyang secara keseluruhan. Nah, Pak Jero mungkin bisa sapa terlebih dahulu teman-teman kita di luar sana. Om Swastiastu, Semeton Bali, sareng sami.
Titiang iriki ring pura Penataran Agung Lempuyang Luhur. Titiang mewaste dumun titiang mewaste ketut cara setelah ring sampune kawintren dalam mangku niki dipanggil lah jero mangku ketut cara. Pak Jero, mungkin bisa diceritakan secara umum gitu, secara keseluruhan bagaimana sih bisa ada Pura Lempuyang niki, Pak? Pura Lempuyang niki di Pulau Bali niki di bagian timur ya, di Kabupaten Karangasem. Genah niki ring Desa Adat Purwayu, ring Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Niki di bagian timur Pulau Bali. Niki posisi dari Idering Buana niki timur utawi Kangin Purwa gitu. Nah, warna ring Purwa niki simbolisnya adalah putih gitu. Nah, nikelah kenapa pura niki dibikin dengan materialnya adalah batu putih. Di Pura Lempuyang niki kan banyak nih Pak, pura dari bawah sampai ke luhurnya gitu. Pura apa saja yang ada di sini, Pak? Oke. Niki yang kaitan dengan Pura Lempuyang Luhur, sad kahyangan Lempuyang Luhur niki wenten lelima paletannya. Pertama di bawah di sebelah parkir. Parkir besar di bawah di sebelahnya wenten pura pesimpenan namanya. Pesimpenan Pura Lempuyang Luhur. Dan niki berdua niki Pura Penataran Agung Lempuyang Luhur pasalnya. Ring nomor kalih. Ring Pura Tlagemas pasalnya. Pura Pesucian niki pesucian di Betara ring Lempuyang Luhur namanya Pura Tlagemas. Munggah saking Tlagemas ngeraris panggih Pura Pasar Agung. Pura Pasar Agung. Nggih niki nomor 4. Nomor 5 ring Lempuyang Luhur. Sampun niki puncak nih. Bukit Lempuyang ya. Jero, nah sampai di Pura Luhur Lempuyang nih kira-kira apa selain maturan ya, apa yang bisa didapatkan pemedak gitu, Pak? Oh, kenten. Ring Pura Lempuyang Luhur niku wenten bambu suci. Nah, niki ke bawah gesing. Niki di dalamnya mendaging toya. Toya niki lah disebut tirta pingit iki. Tirta pingit nggih. Niki yang wenten nak meduwe karya agung. Misalnya ngeroras, ngenteng linggih, ring pura-pura ageng. Wenten ditugaskan nur tirta ring Pura Lempuyang Luhur nike pun saking gesing kenten. Nike jero mangku mau puja, sane bertugas motong bambu siki kenten. Tatkala wenten penur tirta. Dari bambu nike medal tirta genahanga ring gentonge nike, wenten gentong nike. Khusus sane ring pura nika. Sane untuk umat keseluruhan nika genah gentongnya dia agak di bawah. Nika campuhina ban toya anyar. Nika toya kelebutan saking dike talar saking bawahnya nih sedot makmumnya. Nika apan nika diperlukan banyak orang tirta nika. Makanya dicampuh untuk toya anyar. Kenta nika dipercaya sebagai siki pemuput karya, tirta pemuput saking Lempuyang kan, pemuput karya. Biasanya kan pemuput ida sulingge, di samping nika wenten pemuput saking Sunia kan. Niki ring Pura Lempuyang, tirta saking tirta pingit saking Pura Lempuyang Luhur. Nika dari bambu nika. Kentan. Pun kentan, wenten mempercayai bahwa nika adalah sebagai penyembuh segala penyakit. Makanya akeh nak nunas-nunas tirta baktana mantuk kadang anggena memberkati orang sakit, anggena memberkati orang sane kena kebiaparan gitu misalnya. Berarti bisa menyembuhkan orang sakit dan juga menjadi pemuput karya. Ya baik semua tahun Tribun Bali, jadi demikian pembicaraan kita bersama Pak Jero Mangku Ketut Care terkait dengan Pura Lempuyang. Semoga bisa bermanfaat dan semoga semua himbauan dan harapan dari beliau yang juga mewakili seluruh pengurus di Pura Lempuyang ini dapat diindahkan. Nah Pak Jero Mangku, mungkin yang terakhir Tribun Bali kan sekarang akan berulang tahun nih. Mungkin ada ucapan selamat buat Tribun Bali. Untuk Tribun Bali, congratulations. Selamat ulang tahun yang ke-9, semoga ke depan semakin eksis dan sukses selalu.
Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Tribun Bali yang sudah menonton dan menyaksikan acara kita sampai selesai. Mungkin sekian dulu Pak Mangku, semoga besok-besok bisa ketemu lagi. Dan akhir acara kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Putu tentang Pura Goa Lawah. Jadi seperti apa perbincangan hari ini? Ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkah. Ya Pak Putu? Om Swastiastu. Punapi gatra Pak Putu? Baik. Semua atas waktunya. Mungkin Pak Putu bisa menjelaskan kepada teman-teman Tribuners di rumah. Jadi sedikit tentang sejarah nih Pura Goa Lawah seperti apa Pak Putu? Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih kepada pemirsa Tribuners. Pada hari ini saya Putu Juliadi sebagai pengompon Pura Goa Lawah, panitia Pura Goa Lawah ingin menjelaskan secara singkat keberadaan Pura Goa Lawah. Pura Goa Lawah sesuai dengan namanya, Goa dan Lawah. Goa yang dihuni oleh ribuan kelelawar, yang menurut sejarah bahwasanya pura ini didirikan oleh Empu Kuturan pada abad ke-11. Pura ini, setelah didirikan pura ini, diadakan upacara besar, yang salah satunya adalah upacara tabuh rah. Salah satu ayam itu lari ke dalam dan tidak bisa ditangkap, dan konon menurut legenda bahwasanya ayam itu muncul di Goa Raja, sehingga pura ini, goa ini, kepercayaan orang Bali tembus ke Goa Raja. Pura ini, keberadaan pura ini terletak di desa Pesinggahan, desa adat Pesinggahan sebagai pengompon pura, dengan terdiri dari 5 banjar adat. 5 banjar adat. Sehingga secara silih berganti banjar adat desa Pesinggahan melaksanakan ngayah di sini untuk nyangre piodalan yang jatuhnya di Anggara Kasih Medang Sia. Diyakini oleh agama Hindu Bali bahwasanya pura ini stana dari Dewa Maheswara. Dan salah satu pura Goa Lawah adalah salah satu pura Sad Kayangan yang di Bali, yang terletak di arah tenggara, dengan dewa yang berstana adalah Dewa Maheswara. Niki juga termasuk bagian dari Dewa Tanah Wasanga nggih? Ya, ini adalah pura, apa yang saya katakan tadi adalah salah satu pura Sad Kayangan atau Dewata Nawasanga. Pura ini juga merupakan tempat upacara umat Hindu Bali maupun Nusantara melaksanakan upacara Nyegara Gunung. Nah, Nika. Nyegara Gunung artinya ungkapan rasa terima kasih kepada Ida Sang Dewasa terhadap pelaksanaan upacara yang dilaksanakan di rumah masing-masing, baik upacara fitriyatnya maupun dewayatnya sudah berlangsung sukses, sehingga ada upacara Nyegara Gunung. Karena apa upacara Nyegara Gunung? Karena pada waktu kita melaksanakan upacara Nyegara Gunung itu mempergunakan isi daripada segara yang konotasinya air, gunung yang konotasinya daratan. Oleh sebab itu umat Hindu melaksanakan upacara Nyegara Gunung itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Ida Sang Dewasa. Terakhir Pak Putu, Tribun Bali kan ulang tahun yang ke-9. Apa harapan Pak Putu sendiri kepada Tribun Bali? Silakan. Baik, kepada Tribun Bali yang ulang tahun yang ke-9, saya mengucapkan adalah selamat ulang tahun yang ke-9. Semoga Tribun Bali tumbuh sebagai media yang edukatif. Yang saya tahu adalah dan tetap berada dicintai oleh masyarakat Bali maupun Tribuners. Terima kasih.
Wah, Tribuners, sekian obrolan kita dengan Pak Putu Juliadi hari ini, sangat luar biasa. Beliau memang memiliki banyak sekali pengetahuan khususnya tentang Pura Golawah yang memang merupakan Pura Sat Kahyangan dan juga bagian dari Dewata Nawasango. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi ilmu pengetahuan bagi teman-teman Tribuners. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini saya sedang berada di salah satu Pura Sat Kahyangan yang merupakan bagian dari Dewata Nawasango dan tidak asing lagi bagi teman-teman Tribuners di rumah. Pura ini adalah Pura Luhur Andakase. Kali ini saya akan mengobrol dengan Jero Mangkuwayan sedikit tentang seperti apa kisah pura dan juga pujo walinya. Baiklah, sebelum kita memulai perbincangan hari ini, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar apa yang kita bicarakan menjadi berkah. Ingat Jero Mangku? Om Swastiastu. Rahayu Jero Mangku punapi gatra. Nggih, niki Jero Mangkuwayan teman-teman Tribuners. Tapi untuk Pura Andakase sendiri kan memang merupakan bagian dari Sat Kahyangan dan Dewata Nawasango nggih Jero Mangku nggih. Kenapa ini ke ceritanya Jero Mangku? Ya karena Riki kan posisinya Dewa Brahma. Nah, makanya nikang Sat Kahyangan lah. Nah, kalau Riki yang ngempon Pura niki 2 desa. Gegelang sarang Angan 3. Angan 3 nggih. Ya, nggih. Nah, kalau posisi puranya di Gegelang, desa. Kalau penyinapannya beliau di Desa Angan 3. Selain Dewa Brahma, siapa lagi pelingis yang ada di sini Jero Mangku? Ya di sini kan banyak, pasti wenten lah. Ada pengerencang itu widadari. Oh, makanya tadi di mantranya wenten nikah nggih. Ya, yang aneh uningin tiang. Nggih. Ya kalau Dumun niki puranya orang daerah sini menyebutnya dulu Kau. Ya karena dari posisi timur dia di barat posisi Kau. Tapi untuk Dewa Brahma sendiri kan memang di bagian selatan ya. Ya memang di Klot Kau nih. Ya, Klot Kau nih. Berarti sesuai dengan posisi Dewa Brahma posisinya ya. Posisi Dewa Brahma. Ya. Ini untuk daerah sendiri masuk wilayah napi nih Jero Mangku? Niki Desa Gegelang niki. Desa Gegelang, Kecamatan Manggis. Manggis ya. Kalau sisi unik dari pura ini napi? Uniknya ya ada pelingi klasik lah. Pelingi lama ya. Pelingi lama, wenten ya seperti di belakang wenten betara lingsir, kena betara lingsir seperti batu. Kalau di buku Purana batu nunggul nih Kang. Batu nunggul kan apa maksudnya nih Batu gini, batu. Oh, ini kau sirah melingih di kau Jero Mangku? Ya, kayak sekali tiang lah. Inilah Brahma juga nih. Brahma juga ya. Kemudian biasanya kalau dari sini tuh orang sembahyang ini kan lunas napi biasanya rezeki juga nggak dikingi. Ya, namanya manusia kan kita nggak tahu gini. Ya kalau dia ngomong astawangen dan ya seperti entah dia mohon rezeki, entah mohon apa. Ya. Kalau untuk pelinggih selain itu lagi, kan wenten iki berapa total jumlah pelinggih di sini Jero Mangku? Kurang lebih 13 lah. 13 nih totalnya ya. Dari Jawa Tengah sampai luar. Ya sampai Jawa luar. Nah kalau gininya wewidangan beliau ada dari bawah juga gini ya. Dari puncak geni, Manik Geni, Madya, Tirta Mas, ini Pasar Agung, sama Riki. Itu memang semua ada kaitannya dengan Diking ya? Ya, nah kalau beliau gini punya beji kali nih di Kelungkung, wilayah Kelungkung, wasane Tirta Pingit. Mungkin Jero Mangku harapan ke depan apa Jero Mangku? Ya kalau bisa inilah umatnya biar tahu lah. Kadang-kadang banyak umat nggak tahu bahwa Pura Andakase ini bagian dari nikah nggih. Ya, bagian dari Sat Kahyangan. Sat Kahyangan ya Trimurti dia juga
Karena kalau lebih kecilnya Trimurti Brahma. Nggih, dan bagian dari Dewa Nawasanga niki nggih. Ya. Oh ya Jero Mangku niki kan Tribun Bali ulang tahun yang ke-9 niki. Besok artinya mungkin harapan Jero Mangku untuk media Tribun Bali napi mungkin bisa di Ya, saya berharap supaya Tribun Bali supaya tetap lancar. Nggih. Ya, Memberitakan supaya yang jaya benar, memberitakan yang inilah. benar dan yang baik, kan, benar ya? dan baik. Ya, nggih. itu aja harapan yang Mangkuwayan. Semua keping banget. Baiklah Tribuner, sekian obrolan kita hari ini dengan Jero Mangkuwayan yang sangat luar biasa di Puro Luhur Andakase. Jadi teman-teman kalau memang mau ke sini bisa membawa pejati dan juga canang sari, bisa langsung sembahyang ke sini karena Jero Mangku juga standby nggih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Pura Luhur Luwatu berdiri pada abad 808. Itu ada Candra Sengkala yang di Pura Luhur Luwatu itu dalam bentuk Ganes. Sebelum masuk ke Pura Luhur Luwatu ada 2 Ganesa. Ganes itu Candra Sengkalanya adalah 8. Ada ada Kori, itu kita tandakan dengan 0, kosong. Ada Ganes lagi. Berarti Pura Luhur Luwatu itu dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-8. Jadinya tepatnya pada abad ke-808. Dalam perkembangan di Pura Luhur Luwatu terjadilah pengemponnya itu tetap di Raja Badung. Nah, pada tahun 1900 itu diserahkan kepada Puri Agung Jero Kute selaku pengempon Pura Luhur Uluwatu. Karena Puri Agung Jero Kute 800 berapa tuh Ramanu? 1820 ya. Kira-kira lagi 80 tahunnya mungkin ya. Mungkin sebelum 1900 atau setelah tahun 1900 itu pengemponnya adalah Puri Agung Jero Kute. Di dalam pelaksanaan, kenapa kami disebut dengan pengempon? Itu kalau dilihat dari literatur, pengempon itu adalah yang mengelola puranya, pengelola. Di Pura Luhur Luwatu ada 2, pengempon dan pengemong. Pengempon itu kami, Luhur Luwatu. Pura Luhur Luwatu pengemponnya adalah Puri Agung Jero Kute. Pengemongnya adalah Desa Adat Pecandu. Nah, karena Pura Luhur Luwatu itu ada di paling ujung selatan Pulau Bali, pengemongnya itu ada 5 km dari Pura Luhur Luwatu, yaitu Desa Adat Pecandu. Untuk juga ada yang memberikan, karena di Luhur Luwatu itu kan cukup jauh ya Dek ya, cukup jauh dari desa. Nah, ide Betara dalam hal ini Empu Kuturan membuat 5 persana yang ada di Pura Luhur Luwatu yang menyanggah Pura Luhur Luwatu. Persana itu adalah anak-anak beliau dan istri-istri beliau yang berstana di Pura Luhur Luwatu. Nah, dalam kegiatannya pelaksanaan Puja Wali di Pura Luhur Luwatu, setelah Puja Wali berakhir, ide Betara kepundut lagi ke persana ide Betara yang ada di Desa Adat Pecandu, yaitu Pura Pererepan. Tuh.
mungkin bisa dijelaskan terkait dengan sejarah Pura Batu Kau itu sendiri. Sebelumnya terima kasih. Mengenai sejarah Pura Luhur Batu Kau, saya sebagai Mangku Gede Luhur Batu Kau minta maaf, nggak bisa memberikan sejarah yang sebenarnya. Hanya tutur ketutur dari leluhur bahwa Pura Luhur Batu Kau merupakan pura kuno yang keberadaannya diceritakan merupakan sebelum para resi dari Jawa datang ke Bali. Pura Batu Kau itu sudah ada. Walaupun barangkali waktu itu belum disebut pura, tetapi sudah ada tempat persembahyangan secara umum, barangkali intern Buangaya Gede atau Tabanan. Nah, diceritakan berlanjutnya setelah para resi datang dari Jawa, entah cerita yang benarnya kita tidak tahu, sehingga Pura Batu Kau dijadikan salah satu sat kayangan jagat di Bali yang terletak di Bali Barat. Yang melinggi atau bersentana sendiri di jumlah pelinggi dan nama-nama pelinggi serta yang bersentana di Pura Luhur Batu Kau sendiri itu siapa gitu? Jeru. Jadi yang dipuja umat, orang datang ke Batu Kau ke ucap Mahadewa. Secara tata cara tangkil dan secara skala apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau pantangan untuk memasuki Pura Batu Kau? Nah, kalau tata cara ingin bersembahyang ke Batu Kau, yang pertama harus sembahyang di Taman Beji. Tidak lain nunas ngeluncur pengelukatan utawi pembersihan. Setelah di Taman Beji, terus ke Pura Utama. Setelah habis di Pura Utama, ke dalam kayangan. Pantangan untuk terutama masuk ke Batu Kau, satu, orang bobot atau kecuntakat, dan anak kecil yang belum lepas gigi pertama. Dulunya sebelum ada kerajaan Mengui kan Linggo saja dulu. Setelah Mengui menjadi raja, karena beliau pernah dapat anugerah di sana, barulah dibangun Plinggih-Plinggih itu. Nah, di puncak ada Linggo, Betara Linggo, Plinggih di Betara Ucap Manu, yang itu Tupang 5 Betara Tembang, Tupang 3, dan Pancaresi, terus Panmol ada. Oh, Padma enten nggih. Sareng balai pesandaan ke. Pesandaan.
nggak mau kelima, tapi pagi terlaksananya di puncak dulu. Pura Pasar Agung niki yang terletak di Madianeng Gunung Agung adalah satu kesatuan dari Pura Besakeh. Nah, jadi dalam sejarah dimuat di dalam Purana Pura Pasar Agung, Puncakeng Giri Toh Langkir merupakan istana Ida Betara yang Betara Putran Jaya yang dipuja oleh umat Hindu sejagat. Istana Dewa Sambu juga bisa, Istana Dewa Wisnu juga bisa. Kalau secara leluhur Hindu, Ida Betara yang Putran Jaya Sakti berarti putra dari Ida Betara yang Pasupati. Itu secara leluhur. Kalau istu dewanya ini adalah Wisnu sebenarnya. Pura Pasar Agung adalah pesamuan ide Betara Ring Giri Toh Langkir, termasuk ide para dewa yang ada di Bali. Nah, jadi boleh dikatakan Pura Pasar Agung adalah satu kesatuan dari Pura Agung Besakeh. Nah, jadi karena di Pura Pasar Agung merupakan istana yang paling besar, tempat kalau seperti di kita di Sekalu ini adalah tempatnya bermusyawarah, bahkan dinamai pasar. Pasar itu adalah peken adalah tempatnya beliau memikirkan alam semesta. Jadi pasar identik dengan kaitannya melanting, Pura Melanting. Nah, jadi inilah tempat ini dinamakan Pura Melanting. Yang beristana di Pura Melanting adalah Ida Betara Ratu Ayu Manik Mas Melanting dan Ida Betara Rambut Sri Sedana. Yang memberikan artinya rambut Sri Sedana, artinya itu memberikan rezeki yang tanpa putus-putusnya kepada umatnya. Itulah beliau yang ada di Melanting. Dan begitu pula karena berhubungan dengan rezeki, ada juga
yang disebut dengan merana. Nah, jadi di Pura Melanting ada istana Sarwa Merana yang disimbolkan dengan babi, disebut dengan walang sangit, disebut dengan burung bikul dan lain sebagainya. Itu milik beliau yang akan merusak alam. Nah, jadi biar tidak bisa merusak alam, ada khususnya penetralisir biar rezeki tetap tumbuh. Diadakanlah upacara penangluk merana setiap tilem bersama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Hari ini saya Iputu Darmendra ada di Pura Agung Besakeh, bertepatan dengan puncak karya Taur Tabu Gentuh lan Ido Betara Turun Kabeh. Nah, sekarang saya sudah bersama Pemucuk Mangku Pura Agung Besakeh, Gusti Mangku Jana. Swastiastu, Mangku. Swastiastu. Salah satu tokoh yang sibuk sekali sekarang ini. Sampai nanti penyimpanannya Mangku sibuk Akhirnya saya bisa mencuri waktu beliau sebentar ya. Untuk memberikan penjelasan kepada pemirsa, umat sedharma dan teman-teman juga yang lainnya terkait sejarah Pura Agung Besakeh. Mungkin sudah banyak literasi di media sosial, di berbagai platform tentang sejarah Pura Agung Besakeh. Tapi alangkah baiknya kita juga bertanya pada Pini Sepuh ini. Mangku, silakan jelaskan sejarahnya Pura Besakeh. Om Swastiastu. Mengenai sejarah Pura Agung Besakeh tentunya kita tidak terlepas dari pertama adalah kedatangan Maharsi Suci adalah Harsi Markandia dari Gunung Raung ke Bali dan menuju Besakeh. Kehadiran Harsi Markandia udah pertama kali jadi tidak berhasil. Kemudian beliau kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi, mencari petunjuk. Ya, setelah melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi, ada petunjuk bahwa mesti beliau datang ke tempat yang suci, ke tempat yang angker, dengan sesuatu yang mesti dilaksanakan adalah ritual. Setelah kedatangan beliau yang kedua dengan melaksanakan ritual, yaitu penanaman pancadatu di suatu tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Pura Basukian. Pura Basukian itu pada awalnya adalah bernama Basukih. Basukih artinya selamat. Basuki artinya selamat. Karena kedatangan Resi Markandia yang kedua selamat setelah melaksanakan ritual pancadatu. Kemudian lama-kelamaan desa ini pun disebut Desa Besakeh, yang artinya selamat. Selanjutnya jadi
kalau memang perkiraan para ahli benar, jadi kedatangan Resi Markandia pada abad ke-8, abad ke-8 ya. Ya, kemudian seabad kemudian pada ditemukannya, jadi prasasti ya, jadi sejarah itu kita bicara sejarah tentunya kita mengacu pada peninggalan ataupun sastra ataupun tunjuk. Jadi pada prasasti Blanjong yang kita kenal yaitu menyebutkan Raja Sri Kesari Warmadewa dengan Chandra Sangkala Sarewahni Murti. Jadi yaitu angka tahunnya itu adalah 835 Sake atau 913 Masehi. Jadi Sri Kesari Warmadewa di Besakih beliau memperbaiki, menata kembali. Jadi bundaran berundak-undak yang sudah ada di Besakih. Bahkan menurut para ahli, keraton Sri Kesari Warmadewa pun ada di sekitar Besakih, yaitu di dekat Pura Merajang Selonding. Pura Merajang Selonding itu adalah pura yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa, jadi untuk memuja Sang Hyang Giri Tolangkir, Sang Hyang Gunung Agung. Jadi memuja Tuhan di Besakih sehingga apa yang beliau laksanakan dapat terlaksana dengan baik. Demikian. Terkait nikah konsep pura atau bangunan yang ada di sini itu kabarnya 25 kompleks atau 26, korek yang salah. Kemarin saya dapat informasi 25. Itu konsepnya udah ada sejak dulu waktu Pakulun Ide Putra Resi Markandia datang ke sini, atau memang ada perkembangan sesuai dengan zaman? Yang jelas adalah Pura Besakih itu tidak didirikan satu zaman sekali waktu, tidak. Adalah secara bertahap dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan. Dapat saya katakan bahwa setelah zaman Sri Kesari Warmadewa, jadi dilanjutkan dengan Raja Udayana, ya, dengan prasasti Sange Sengapit Lawang. Jadi 929 Sake itu, atau kalau Masehinya tahun 1007 ya, 1007 Masehi. Nah pada saat itu Pura Besakih juga ditata kembali, kemudian disempurnakan kembali karena Bagawanta beliau di Bali adalah Empu Kutura. Kemudian kemudian putra beliau, putra Prabu Udayana kan memerintah di Jawa Timur, adalah Airlangga. Jadi Airlangga mohon kepada Bagawantanya Empu Bradah, seperti yang kita baca di prasasti Bradah. Jadi mengutus Empu Bradah datang ke Bali. Jadi setelah datang ke Bali, Bagawanta Prabu Udayana itu adalah Empu Kutura yang sudah menata Pura Besakih ini. Jadi menata Pura Besakih ini seperti tadi tidak sekaligus. Juga ada beberapa cerita bahwa Pura Besakih ini ditata oleh Empu Kuturan dari suatu tempat. Ditata dari suatu tempat. Jadi tempat itu sekarang kita kenal, mungkin ada yang sudah tahu namanya Pura Peninjauan. Jadi beliau dimuliakan, diselamatkan, dihormati juga di Pura Peninjauan. Juga Empu Bradah mendirikan suatu tempat pura yang sekarang kita sebut Pura Merajan Kangin. Pura Merajan Kangin didirikan oleh Empu Bradah, sekaligus beliau dimuliakan di sana karena berjasa untuk menata Pura Besakih di sini. Sekaligus di samping Padma 3 ada juga Pelinggih. Pople adalah pemujaan Empu Bradah. Jadi tidak sekaligus tuntas ya. Tidak sekali. Bahkan ada cerita-cerita di mana Empu Kuturan menata dari tempat yang berbeda, mendesainnya mungkin dari sana secara arsitek mungkin seperti itu ya. Dari suatu tempat suci ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
izin Pak Jero, mungkin bisa dijelaskan soal sejarah Pura Batur ini seperti apa? Oke, sejarah Pura Batur yang kami tahu dengan apa yang dijelasin tadi sama guru penarikan. Intinya itu. Jadi yang bersama beliau di sini adalah Ibu Tari Didan. Dalam manifestasi beliau itu berlaku. Jadi ada juga yang menyebut beliau itu Dewa Air. Jadi erat sekali dengan hubungan dengan para subak pengasihan Ida Betara Sakti Batu. Jadi subak-subak yang merasakan dengan lunas penuburan menggunakan air danau bersama dari danau Batu. Makanya kalau upacara yang satu berasal di sini, dia itu menyempatkan untuk maturan suwini apa yang dia hasilkan selama menggunakan air danau itu sendiri. Oh, oke. Kalau Pura Batur ini sebelumnya kan pernah di bawah ya Pak ya? Betul. Nah, sampai pindah ke atas itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Pura Batur di sini, Ulun Danau Batur ini dulunya kan berada di kaki. Jadi tahun 1920 dengan dahsyatnya letusan, makanya semua pelinggih itu hancur. Makanya waktu tahun 1926 itu pindahlah kami ke Bayung Gede. Di sana ketua kami mengungsi selama 2 tahun dan juga sempat melakukan upacara musyawarah di Bayung Gede. Jadi sesudah itu karena kami merasakan dengan ngungsi atau istilahnya menyelamatkan diri kan begitu. Dari tahun 1926 itu masih di Bayung. 1928 itu barulah menjadi tempat pura yang sekarang ini. Pelinggih-pelinggihnya berarti dipindah semua ya Pak ya? Yang bisa diselamatkan beberapa juga, satu pelinggih yang masih utuh, yang masih kami bisa lihat sendiri, merasakan bangga juga dengan bantuan tawanan Belanda dan satu sendiri dengan perintah raja-raja di Bali menyelamatkan Pura Batur itu sendiri, yaitu salah satunya Kori-Kori masih asli dari Batur, salah satu pelinggih itu Pesamua, itu yang di gedung itu masih itu semua dari Batur. Dan seperangkat Bong dan dua Raja Purana dan arca-arca dan pusaka-pusaka itu bisa diselamatkan dan Raja Purana. Siap. Demikian Semeton Tribun Bali, 9 Pura Kayangan Jagat di Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om.